Ini disebabkan karena pohonnya itu hutan itu ditebangin, diganti tambang, diganti perumahan, diganti pertanian, dan diganti oleh sawit. Anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, Yudo Sadewa mengungkap penyebab banjir besar dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Dikutip dari Tribun News, menurut Yudo, curah hujan ekstrim bukan satu-satunya faktor penyebab. Melainkan ada campur tangan manusia yang memperparah kerusakan lingkungan hingga akhirnya memicu banjir besar. Pernyataan itu disampaikan Yudo melalui postingan di akun TikToknya pada Sabtu, 29 November 2025. Bencana yang terjadi di Sumatera itu bukan merupakan bencana alam, itu hanyalah badai tropis dia nerjang Sumatera. Tapi karena nggak ada hutan, nggak ada penahan akhirnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang, kata Yudo. Melalui postingannya, ia menyoroti perubahan fungsi hutan yang masif dalam beberapa dekade terakhir. Yakni, mulai dari pembukaan lahan untuk tambang, permukiman, pertanian hingga ekspansi perkebunan sawit. Ini disebabkan karena pohonnya itu hutan itu ditebangin, diganti tambang, diganti perumahan, diganti pertanian dan diganti oleh sawit. Makanya kita tidak punya penahannya yang cukup baik untuk menghindari bencana tersebut. Selain itu, Yudo menyebut, kondisi ini diperparah dengan pemanasan global yang terjadi saat ini. Nah, ini juga disebabkan dari pemanasan global. Kenapa? Karena tidak mungkin siklon tropis itu terbentuk di dekat Khatulistiwa, dan siklon ini terbentuk di Pulau Sumatera which is dekat Khatulistiwa, pungkasnya. Bencana alam yang terjadi di Sumatera, guys, itu bukan merupakan bencana alam. Itu hanyalah badai tropis, dia menerjang Sumatera, tapi karena nggak ada hutan, nggak ada penahan, akibatnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang. Ini disebabkan karena pohonnya itu, hutan itu ditebangin, diganti tambang, diganti perumahan, diganti pertanian, dan diganti oleh sawit. Makanya kita tidak punya penahan yang cukup baik untuk menghindari bencana tersebut. Nah, ini juga disebabkan oleh pemanasan global. Kenapa? Karena tidak mungkin siklon tropis itu terbentuk di dekat Khatulistiwa. Dan ini, siklon ini terbentuk di Pulau Sumatera which is dekat Khatulistiwa. Pakar kebijakan hutan dari IPB menegaskan ada ciri khas yang tak bisa ditutupi soal asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir dan longsor di Sumatera. Dikutip dari Tribun News, bentuk potongan kayu-kayu tersebut diungkapkannya akan menjadi penguak fakta apakah kayu itu ditebang dengan sengaja atau tidak. Dari laman resmi IPB University, ahli kebijakan hutan IPB University, Profesor Dodik Ridho Nurrochmat menegaskan bahwa kayu besar dan kecil yang berserakan di lokasi bencana tidak berasal dari satu penyebab tunggal. Ia menegaskan, dari visual di media sosial, ia menilai bahwa ada kemungkinan kayu-kayu tersebut berasal dari campuran penebangan, pohon tumbang, serta land clearing yang tidak dibersihkan. Disampaikannya bahwa, kayu tersebut akan terlihat saat terbawa arus. Jika kayu itu tebangan lama, maka akan mengambang. Namun jika kayu itu adalah tebangan baru, biasanya akan punya massa yang membuatnya tenggelam. Bisa dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang tidak tuntas. Jika terbawa arus air, kayu itu akan mengambang. Namun bisa juga dari penebangan kayu yang baru. Untuk itu harus ada investigasi, ujarnya. Ia belum dapat memastikan apakah kayu tersebut seluruhnya merupakan kayu gelondongan baru atau kayu lama yang terseret arus. Debit air besar saat longsor, memungkinkan pohon tumbang ikut hanyut sehingga menambah campuran material kayu di lokasi. Profesor Didik juga menegaskan ada perbedaan jelas dari kayu hasil pembalakan atau tumbang alami. Menurutnya, kayu hasil tebangan pasti memiliki bekas gergaji yang jelas. Sementara kayu yang tumbang alami tidak menunjukkan pola potongan yang rapi. Namun ia menilai sulit melakukan identifikasi detail hanya dari video atau foto. Sehingga perlu adanya pendalaman lebih menyeluruh dari pihak terkait. Dari gambar terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Tapi tidak bisa dilihat secara detail apakah potongannya rapi atau akibat tumbang alami, katanya. Terkait penyebab longsor, Profesor Dodik menyebut kejadian tersebut merupakan kombinasi faktor alam dan faktor manusia. Ada cuaca ekstrim, kondisi geografis pegunungan,
dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, ujarnya. Ia pun menyoroti, pentingnya kepatuhan pada regulasi agar rusaknya lingkungan tak makin menjadi. Ia mengingatkan agar penurunan tutupan hutan diperhatikan serius karena berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.